paringi pitulung kula kita semuanya untuk bisa pandai mensyukuri sekecil apapun nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Niki para jamaah, kadang memang kenapa wong Jawa rumiyin niku saking nyawijine ana tembung niku syukur dados tasyakuran. Niki acarane Pak Lurah napa syukuran, arca perangkate Pak Lurah napa syukuran. Niku saka tembung syakara yaskuru yang maknanipun matur sembah nuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menurut dawuh ulama kula panjenengan tanggal 1 ngantos 12 Rabiul Awal di masjid, di musola dipun wontenaken waosan sholawatan, dibaan, berjanjenan, sedekahan niki dalam rangka raos syukur kula panjenengan nampi jatah nabi yang luar biasa, khotamun nabiyyin sayyidul anbiya wal mursalin noningih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala sholli wa sallim daiman ala mada wal biman qad wahada wal ali ashabi man qad wahada sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sudah mari sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh ngilmoni babagan syukur tentu kathah wonten Al-Qur'an kula panjenengan tansah dipun emotaken kaliyan Gusti Allah. Kula rumiyin ngaos kitab tasawuf karanganipun Imam Al-Ghazali wonten pondok Tebuireng Jombang pendiri Nahdlatul Ulama. Rikala wonten bab syukur menika Imam Ghazali membagi syukur menika cacahipun wonten 3. Wonten syukur bil lisan, wonten syukur bil jinan, wonten syukur bil arkan. Matur sembah nuwun melalui jalur lisan adalah kula panjenengan nampi nikmat saking Allah banjur bitaksirati tahmidan dengan memperbanyak baca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kalau syukur bil jinan yang bagaimana Pak? Paling betul yang gambil ya Allah panjenengan misalnya siang wau ya Allah panjenengan paling kesehatan, paling panjang umur, nanti malam saya hadir di pengajian di balai desa atau besok seterusnya kados mekaten. Nanti malam kita bangun ya Allah, begitu bangun ya Allah saya diberi panjang umur, aktivitas nyambut damel, mencarikan nafkah untuk anak istri, beraktivitas untuk mengabdi ke negara dan seterusnya dan seterusnya. Itu dalam hati. Nah yang terakhir syukur bil arkan, syukur dengan anggota badan, dengan organ tubuh. Ternyata doa kita diijabah oleh Allah, minta panjang umur sehatnya diijabah. Maka kaki kita ini harus dibuktikan rasa syukurnya. Terima kasih ya Allah, begitu pagi menjelang kita sehat, ini kaki kita untuk melangkah.
kita menjalankan ibadah sholat subuh misalipun, kemudian bekerja paginya aktivitas. Kalau tadi kita punya doa kados mekaten, langkahkan kaki untuk hadir di majelis pengajian kados dalu menika, itu diantara cara pengejauhan tahan nglairaken raos syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Namun kados mekaten dos pundi Bapak? Al-Quran memberikan dawuh la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, pandai mensyukuri nikmat Allah, kata Allah, maka saya akan tambah. Tentu ziyadatul nikmat niki biar menjadi tugas Allah Subhanahu wa taala. Penting kula panjenengan hari ini yakin mantep setiap kenikmatan yang kita syukuri pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sambut terakhir niki para jamaah sudah selesai, ketinggali ibu-ibu sudah ada yang batin, ayo ngajine lek rampung ngoten niku nggih. Nah, para jamaah yang terakhir wa husni ibadati. Ya Allah, tolong kami untuk bisa terus berbenah untuk menata ibadah. Tentu kula panjenengan tidak seperti kala muda dulu, seperti putra-putri kita yang ada di pondok, yang ada di dunia, yang ada di TPG. Tapi faktor usia hari ini, maksud dari agama, jangan kemudian membatasi ruang kita untuk terus belajar, kita untuk mengaji, tolabul ilmi ngangsu kapero, untuk dandani ibadah kula panjenengan sami. Itu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa malih yang terakhir niki kaitan ibadah. Ibadah niku wonten kalih cara santrinipun. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah hablum minallah, ada ibadah yang berhubungan dengan hablum minanas. Ono sing ibadah hubungan ten Gusti Allah, onten ibadah yang berkaitan datang sepodo-podo. Zakat, sedekah, infak, kados pengajian dalu menika ibadah yang berhubungan dengan sosial. Salat, puasa niki yang berhubungan dengan kita datang Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah ingkang minulya, maka ibadah ini alhamdulillah jasanipun Rasulullah kita diberi nyaman banget. Andai kata kalau kita niki tidak ada request penyuwunan Rasulullah wekdal semanten, Rasulullah memikirkan umat subuh niki cuma digawe 2 rakaat. Pernahkah kita membayangkan kalau seandainya subuh kita yang kadang kacau balau misalipun dibikin 4 rakaat Pak Lurah, tapi oleh Allah sholat subuh ini ditata awal niku 2 rakaat. Menurut ulama, kenapa subuh niki 2 rakaat? Karena manusia habis istirahat, organ tubuhnya masih belum kuat, masih lemes, niki akhiripun digawe gambil biar mudah digawe 2 rakaat. Kemudian duhur dan asar niki hikmah dalam ibadah. Kenapa kok Mas Ihsan tidak pakai suara? Tentu Allah kepingin, silahkan kamu siap cari kerja, silahkan kamu Mas Ihsan nyanyi kados wawo bagi mau keramat misalnya bodogi, silahkan. Tapi saya tidak mau kamu beralasan kalau tiang tani, wah ini gue ijek sholat, iki muban busai mano empret bengok-bengok. Allah tidak mau kados mekaten, akhirnya diberi kemudahan. Wis duhur karo asar kamu repot dan panjenengan ribut, misalnya sibuk di jalan, sibuk di kantor, Pak Lurah sibuk bengok-bengok promosi dan warganipun. Allah akhiripun betosainipun duhur sama asar tidak bersuara, kita sholatnya sirri. Tapi begitu maghrib dan isya aktivitas sudah selesai, panjenengan siram biasanya sudah stabil lagi badannya, sudah sehat lagi untuk menyapa Allah di malam hari. Sini 3 rakaat, yang 2 pakai suara, yang 1 tidak pakai suara. Begitu mau total panjenengan istirahat, nanti kamu gaspol mau tidur, maka 4 rakaat dulu. Yang 2 rakaat niki pakai suara, yang 2 rakaat tidak pakai swanten ketika kita berjamaah. Para jamaah yang dipun rahmati Allah, tadi kami menyebut ibadah sosial. Ibadah sosial niki Mas Ihsan paling enak ibadah yang kaitan Allah. Kita sholat selesai,
Tapi kalau kita hubungan dengan sosial, niki yang tantangan kita paling berat. Ono sing maidu, ono sing ngrasani, ada yang grunengi. Kita ngaji ngeten niku kadang dibaten. Nopo dadak ngaji bareng sing wingi urung dicaki wis ngaji malih. Itu godaan kita. Maka nyuwun sewu kami sampaikan Pak Lurah, kami ada kitab, ada seorang yang bertanya kepada ulama, apakah setan itu tidur? Jawabanipun ulama, laulah andai kata setan itu tidur, cuti niki dan ngapunten, cuti misalipun nggih, libur nggak ganggu manusia, enak kita Pak, mau ngambil jedanya. Bahkan kata Rasulullah niki karena maulid kita banyak nyinggung Rasulullah. Rasulullah itu punya sahabat buta, namanya sahabat Umi Maktum. Ketika datang ke masjid di tengah jalan, ini ada setan yang ganggu jegar, ngerimet ke sukunya itu, yang akhirnya sahabat Umi Maktum ini jatuh. Pikirnya setan, politiknya setan, siasahnya setan. Oh engko nak tiba kemudian melipir balik kanan ndak sido tindak ke masjid, tapi kenyataannya salah, gagal programnya setan niki. Ternyata sahabat Umi Maktum niki akhiripun tetap dengan sempoyongan, dengan menahan rasa sakit datang ke masjid. Nah setan sing niki wau dipanggil jenderalnya niki ndak, digoblok-goblok niki. Sesuk-sesuk aja dibeleni meneh lho. Setan niku enten ketuane lho Pak. Niku panjenengan buka di kitab Nasoihul Ibad. Nanti ada sub bidang-bidangnya nggih. Persetanan itu ada nanti. Oh ya, tapi tetap bahkan ada di masjid. Jangan dikira para jamaah di Tanjung, ketika kita sudah pecinan, kita sudah pakai baju kemeja rapi, sarungan rapi, setan itu kemudian tidak mengganggu kita. Tidak, bahkan di masjid sekalipun niku pun ada semua. Setan yang ganduli di peci kita ada. Nggih Mas? Ono setan yang ganduli di kemeja kita. Niki go ono sing batin. Kayak kudune anyar koyoke. Iku setan sing enten mriki lho. Lah lebih parah lagi para jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah saking tresnanipun, alhamdulillah kalau madhabnya Imam Syafi'i itu paling tidak kita berupaya menghadirkan Allah ketika sholat. Niki diawali dari hamzahnya lafaz Allah sampai roknya lafaz akbar. Niki kita berusaha untuk menghadirkan Allah. Kalau tidak, Allah yang melihat kita. Niku dawuhipun Rasulullah, Allahu Akbar. Ini membayangkan menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang awam. Kalau ulama sufi mulai dari takbiratul ihram niki ngantos salam, isi atine niki namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak berlaku untuk kita yang hadir di sini, termasuk sing nyekel mic ini Pak. Kita niki sholatnya bisa kemana-mana. Lah napa meneh kalau nyuwun sewu Pak Lurah, sholat kita ini di masjid. Pramila saya sering matur di majelis, paling penak memang golek ganjaran itu ngaji. Pramila kula wingi rikala haul di Ploso niku, di Al-Falah Ploso niku dawuhipun Mbah Yai, ojo sing penting kumpul. Kita paham ora paham ngaji dawuhipun Mbah Yai ramanipun Gus Kausar itu dulu guru kami, sing penting kumpul. Ajak masyarakat ngaji, wah kula mboten saged, sing penting kumpul. Maka enaknya kita ngaji ngeten iki Pak Lurah, ganjarane pondok gede bebas. Wing pinarak mriku monggo. Sing kali selonjoran lho, ibu-ibu nika selonjoran, sing ngajeng sendenan monggo, kali dahar monggo, kali ngeses monggo, tapi tidak berlaku untuk kita ibadah sholat. Kalau kita niki dan sudah sholat takbiratul ihram, maka apa pengertian takbiratul ihram menurut fikih? Yaitu sesuatu yang tadinya dihalalkan itu diharamkan. Ini halal kita sebelum sholat Mas Ihsan Mbak Deva, tapi begitu kita Allahu Akbar ngelak, oh ya harus ditahan, memastikan harus sampai selesai sholat. Gatel. Nah kalau dulu Pak Polisi, kalau dulu kami di pondok lengganan itu gudikan nggih, tapi nggih mboten kula buka to nggih. Intine lah, misal ini nyuwun pangapunten, kemarin ada yang tanya, Pak tak sampaikan di masjid Susuan kemarin, di masjid pom bensin. Ada yang tanya enggak, jamaah itu biasanya kalau kita ngaji rutinan kan ada tanya jawab, boleh enggak sholat itu pakai kaos? Boleh.
Di masyarakat kami itu di desa kalau di sawah itu sholatnya kadang sarungan tok, sininya nggak pakai. Kalau secara syariat untuk laki-laki baina sunnah wa rukbah, antara lutut dan pusat sholat kita sah. Tapi kemudian kenapa kita niki pakai baju rapi? Ini sebagai bentuk makom ihsan kita, sopan kita datang Allah. Termasuk sholat pakai kaos pun Mas Ihsan itu sah, itu sah. Cuman yang jadi masalah sholat kita niki kalau di masjid, khusuk kita niki kadang godaannya luar biasa. Ngapunten dah, kita niki sholat dah khusuk ya, Allahu Akbar. Oh, rukuk, lakon dilalai loh. Mata kita niki yuk kadang so usil bang, delok gegering ngarepe niki loh. Kadang dilalai itu loh. Kaos di depan ini ono jamaah yang pakai kaos buron mertua misalnya, ya. Coblos ini misalnya pun. Ini kita baca. Kadang nyuwun pangapunten tertib Mas Ihsan kita itu habis sujud dana itu. Ngarep ini ku yo moco kita ini sempat loh merek sarung Gajah Pinara itu loh Mas Ihsan. Perso Gajah Pinara. Nah apa? Gajah duduk ini loh. Oh sarungnya tonggoku ini mereknya Gajah Duduk. Misalnya itu para jamaah ingkang minulya. Maka kemudian kita nggak perlu berkecil hati. Dawuhipun Mbah Yai, ikhlas itu ditata di kemudian hari. Kalau dulu pertama mondok ini piye yo carane penyakit ikhlas biar nggak riak. Kula sowan ketika di pelosok itu pokoknya saiki ngaji-ngaji masalah ikhlas niku tertata di kemudian hari. Hari ini kita sedekah orang ikhlas disyupin lah, nanti dengan pakulinan insya Allah akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki para jamaah, kalau kita kemudian ada dari Rasulullah ada tuntunan, kenapa kok dikir ini kok yuk jamaah, sholat kok yuk jamaah. Kalau Mas Ihsan bertanya, boleh enggak Pak di masyarakat Tanjung niki ngirim leluhur dikir tahlil diwaca dhewe ora usah repot-repot ngundang tangga tepale? Boleh. Diwaca bareng boleh, diwaca kiyambak boleh. Tapi biasane Pak, dawuhipun Imam Nawawi niku wong dikir, wong ibadah niku duwe sifat namanya tabiat al-malalah. Al-malalah niku maknane bosen. Kita tidak bisa memberi jaminan Mas Ihsan kalau baca dikiran di rumah dewe, aku arep ngirim Mbah Kakung sing sedo leluhur, paling agih teko alif lam mim ngono kuwi penasaran ono sing WA ora iki. Lah gitu nggih. Kita belum tentu loh jamaah. Tapi kalau kita dalam agama ini didamel pena. Kowe nak dikir tahlil waca dhewe monggo nyang wong tuwa, diwaca jamaah turah pena. Ngundang tonggo tepali, nanti Mbah Mudinnya, Mbah Yainya yang diundang misal hitung-hitungan. Kalau diundang panjenengan ngenek hitung dino nyatus, ngundang orang 100 Pak Lurah. Kalau imamnya dan baca Fatihah 3 kali, berarti 3 kali 100 pinten Bu? 300. Pertanyaan kami, mampu nggak kita Mas Ihsan baca 300 dhewe? Ketip-ketip bisa pingin kecut cangkeme, pingin udut. 3 kali 300 bacaan Fatihah, hanya hitungan detik, hitungan menit, cukup dengan kita tahlil berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk ketika kita sholat, kenapa? Sholat dewi kadang, tapi yuk kita latihan nih Mas Ihsan gitu. Oh kalau maghrib berjamaah, kalau isya berjamaah, pahalanya kok sakit beda toh Pak? Rahasianya di mana? Subsidi silang. Rahasia jamaah itu subsidi silang. Wong tahlilan niku Mas Ihsan kadang ngantuk. Kula niku Pak Lurah mantuk dari pondok niku sekitar 2012. Gini kula niku pertama di Duren Mas Ihsan niku nak tahlilan niku kok mbiyen bengi, saiki kok ganti sore. Mbiyen niku nggawa kroso tapi kok saiki banting setir diganti al cetingu. Mriki enten mboten? No, diganti mentah misalipun. Boleh enggak? Boleh. Daripada tidak sama sekali. Nah kadang niku dikiran tahlil niku sing samping niku pun teko lillahi ma fis samawati wa ma fil ard niku maklentu suaranya mulai sudo ilang kan ngoten nggih. Tapi kok giliran suara berkat kok tangi ta ngoten nggih. Niki para jamaah kami mulya. Tapi kan keramahan budaya lokal dan maka
ajaran Mbah Hasyim Asy'ari selama kami sekolah di Tebuireng itu mempelajari betapa piwulangnya agama ini mengajarkan Pancasila, mengajarkan NKRI harga mati itu belajar kok tahlilan Pak. Kami belum pernah menjumpai keliling dakwah niki wonten panitia pertahlilan, tidak ada Pak. Kok misalnya sing ngantuk wis sedape disudo siji itu belum tentu Pak. Podo sing ngantuk orang niku jatahe podo. Ini loh enaknya beda. Maaf, tapi sekalipun panjenengan tahlil sendiri nggih monggo bareng-bareng linanggo sae, karena semakin kita dibuat nyaman, semakin banyak yang kita undang, maka semakin banyak bacaan doa yang kita kirimkan untuk punden cikal bakal leluhur kita. Nikilah bedanya kalau sholat niki mawon termasuk diatur. Sholat niki harus madhep kiblat itu di Pak Lurah. Nah, mriko misalipun kalau ngaji kados ngeten bebas, mau panggungnya madhep timur, madhep ngalor ngidul silakan. Tapi kalau bicara ibadah sholat harus namanya syurutus sholat, ada arkanus sholat, ada mubtilatus sholat. Sing syaratnya sholat itu sebelum dilakukannya sholat, niku namanya syarat. Tapi kalau rukun yaitu sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat. Nah, salah satunya apa? Sering kita ini yang sepele Mas Ihsan. Panjenengan Bu pesani Mas Ihsan, ganteng dong ya. Tapi kalau pakai peci, nah kalau kita sholat pakai peci harus dibedakan. Kalau kita niki mau jagung Pak Lurah atau pambagio, ageman batik, peci pastikan ini kita rapi banget dah. Nah, kalau komandan niki rapi banget. Tapi jangan sekali-kali nanti panjenengan sholat nyuwun pangapunten harus dibuka keningnya. Kami khawatir kenapa kami kok begitu pulang dari pondok niki kok sing do sholat kok do ngeten kabeh peci ngambil penyok niki. Kami khawatir yang masuk surga niki peci netok lho Mas Ihsan nggih. Nah beda nggih dan nggih. Kalau kita mau jago nganten resmi pakai ageman batik tampil rapi, kemudian kalau mau sholat kita tarik ke atas, pastikan tidak ada sehelai rambut yang menghalangi kening jabhah. Jabhah itu maknanya nak corong ngaji dini yang rumiyin roksun sirah jabhatun batuk. Niki harus terbuka betul, memastikan untuk kita nanti bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu mau jalan, mau diiringi ngeten monggo, mau duduk di pos kampling kali jagungan ngeten nggih monggo. Inilah yang kemudian pentingnya Rasulullah memberikan piwulang wa husni ibadatik. Semoga dengan kita sering di Tanjung niki ada kegiatan di masjid, ada pengajian, ada kegiatan keagamaan, ini menambah kula panjenengan untuk bisa berbenah dalam ibadah kita datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menikolah doa Rasulullah kala wau kirang langkung pemahamane kados mekaten, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh nanti silahkan di browsing, nanti di cek Google nggih monggo. Kalau mau mengamalkan, yang penting hari ini kita sudah sinauni dulu. Kalau mau cross check tinggal dicek saja, itu insya Allah nanti akan muncul. Semoga kembal kita malam ini damel bingahipun Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua derek-derek rencang-rencang yang di panggung, semua Pak Lurah, komandan semua yang hadir di sini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sakit diangkat penyakitipun kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah maulid di Rasul, barokah wulan ingkang sae wulan maulid menika, barokah wausan solawat sepindah malih yang berhalangan hadir garwa putra wayah ugi kita doakan dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.